A few moments later. Perkenalkan, nama saya Revani Amelia dengan NIM A24085. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kasus korupsi yang dilakukan oleh Zumi Zola, Gubernur Jambi tahun 2018. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang pejabat daerah yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, tetapi justru menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi dan politik. Yang pertama, faktor penyebab korupsi. Kasus korupsi ini tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, baik dari sisi individu, budaya, maupun sistemik. Faktor individu. Faktor individu berkaitan dengan sifat dan perilaku pribadi pelaku korupsi. Zumi Zola dikenal memiliki gaya hidup mewah, suka tampil berkelas, dan memiliki ambisi politik yang tinggi. Keinginan untuk mempertahankan citra, kekuasaan, dan pengaruh membuatnya terjebak dalam praktik korupsi. Selain itu, kurangnya integritas moral serta lemahnya pengendalian diri menyebabkan ia lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada tanggung jawab sebagai pemimpin. Adapun faktor budaya. Faktor budaya di lingkungan pemerintahan Jambi saat itu juga sangat berpengaruh. Sudah menjadi kebiasaan atau tradisi tidak tertulis bahwa setiap pembahasan anggaran di DPRD harus disertai uang pelicin atau uang ketok palu. Budaya ini menunjukkan bahwa korupsi sudah dianggap hal biasa dalam sistem politik lokal. Tekanan sosial dari lingkungan birokrasi yang permisif terhadap suap memperkuat perilaku koruptif. Yang terakhir, faktor sistemik. Faktor sistemik muncul dari lemahnya pengawasan dan kontrol internal. Dalam sistem pemerintahan daerah, mekanisme pengawasan terhadap penyesahan anggaran seringkali tidak transparan. Tidak adanya sistem audit yang kuat serta lemahnya penerapan e-government menyebabkan celah untuk praktik suap sangat besar. Selain itu, minimnya hukuman tegas terhadap koruptor sebelumnya membuat para pejabat tidak takut melakukan hal yang sama. Yang kedua, dampak terhadap masyarakat. Kasus korupsi ini menimbulkan dampak luas bagi masyarakat, tidak hanya di Provinsi Jambi, tetapi juga secara nasional. Dampak ekonomi. Uang yang seharusnya digunakan untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru dipakai untuk suap dan kepentingan pribadi. Akibatnya, pembangunan daerah menjadi lambat. Infrastruktur tidak selesai tepat waktu dan anggaran publik menjadi tidak efisien. Dampak sosial. Korupsi ini menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Masyarakat menjadi skeptis terhadap pejabat publik dan menilai bahwa pejabat politik identik dengan korupsi. Kepercayaan sosial yang rusak ini sulit diperbaiki dan membuat masyarakat apatis terhadap pemerintahan. Dampak politik. Kasus ini juga menurunkan di bawah pemerintah Provinsi Jambi. Banyak pejabat daerah lainnya yang ikut terseret kasus ini, termasuk puluhan anggota DPRD Jambi. Hal ini memperlihatkan betapa korupsi sudah terstruktur untuk sistemik dalam pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, dampak moral. Kasus Zumi Zola menjadi contoh buruk bagi generasi muda. Seorang pemimpin muda yang seharusnya menjadi inspirasi malah terjerat
korupsi. Hal ini dapat menurunkan semangat generasi muda untuk mempercayai bahwa integritas masih bisa dijaga di dunia politik. Yang ketiga, upaya pencegahan dan hukuman. Upaya pencegahan. Untuk mencegah kasus serupa, ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan. Yang pertama, peningkatan transparansi anggaran. Semua proses penyusunan dan pengesahan APBD harus dilakukan secara terbuka melalui sistem digital. Yang kedua, penguatan pengawasan internal dan eksternal. Inspektorat Daerah, KPK, dan BPK harus aktif mengawasi setiap aliran dana serta proyek daerah. Yang ketiga, pendidikan dan pembinaan integritas. Pejabat publik perlu mendapatkan pelatihan etika, integritas, dan nilai anti korupsi sejak awal menjabat. Yang keempat, peningkatan partisipasi publik. Masyarakat dan media perlu diberi akses untuk memantau penggunaan anggaran daerah. Dan yang terakhir, penegakan hukum yang tegas dan adil. Hukuman bagi pelaku korupsi harus benar-benar memberikan efek jera tanpa pandang bulu. Hukuman terhadap Zumi Zola. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntut Zumi Zola atas dua perkara, yaitu yang pertama, penerimaan gratifikasi sebesar 40 miliar 177.000 dolar Amerika dan 100 dolar Singapura. Yang kedua, pemberian suap kepada anggota DPRD Jambi untuk pengesahan RAPBD. Pada tahun 2018, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara, denda 500 juta, serta pencabutan hak politik selama 5 tahun. Zumi Zola akhirnya menjalani masa hukumannya di Lapas Sukamiskin, Bandung. Walaupun telah dihukum, kasus ini tetap menjadi pengingat bahwa korupsi di tingkat daerah sama bahayanya dengan korupsi di tingkat nasional. Dan yang terakhir, nilai-nilai anti korupsi yang dilanggar. Dalam kasus ini, ada beberapa nilai anti korupsi yang jelas dilanggar oleh Zumi Zola dan para pejabat lainnya. Yang pertama, kejujuran. Zumi Zola tidak jujur dalam menjalankan amanah rakyat dan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, tanggung jawab. Sebagai gubernur, ia gagal memikul tanggung jawab moral dan hukum terhadap masyarakat yang telah memilihnya. Yang ketiga, keadilan. Keputusan anggaran dibuat bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, tetapi karena suap dan kepentingan kelompok tertentu. Yang keempat, disiplin. Ia tidak mematuhi aturan, hukum, dan etika yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kelima, kepedulian. Ia tidak peduli dengan penderitaan masyarakat yang seharusnya terbantu dengan dana pembangunan. Yang keenam, integritas. Zumi Zola menunjukkan bahwa ia tidak memiliki konsistensi antara perkataan dan tindakan. Dan yang terakhir, kerja keras dan tanggung jawab. Sebagai pejabat publik, ia seharusnya berjuang keras memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan memperkaya diri sendiri. Dari kasus korupsi Zumi Zola ini, kita bisa belajar bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga merusak kepercayaan moral dan masa depan bangsa. Korupsi bisa terjadi di mana saja,
dari jabatan pusat hingga daerah, dari tingkat kementerian sampai desa. Karena itu, kita semua memiliki peran penting untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini, mulai dari diri sendiri. Sebagai generasi muda, mari kita jaga kejujuran, integritas, dan tanggung jawab agar kelak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan menolak korupsi, kita ikut membangun masa depan Indonesia yang bersih dan bermartabat.